Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'allif al-alim al-syekh al-alim al-fadil Salim bin Ismail al-Hadrami asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana wal muslimin wa amadna bi madadihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, yaitu satu pasal. Makna la ilaha illallah. Adapun artinya la ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu apa maksudnya? La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Ini maksudnya. Arti daripada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya la ma'budu, tidak ada zat yang berhak disembah bihaqqin dengan senyatanya fil wujud, di alam semesta. Di alam semesta illallah, kecuali Allah. Jadi lafaz la ilaha illallah itu tidak ada zat yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala di alam jagat raya. Pohon tidak berhak disembah, kuburan tidak berhak disembah, orang tua tidak berhak disembah, guru tidak berhak disembah, illallah, kecuali dialah Allah. Jadi kalau kita mau menyembah ke Allah. Adapun ke Rasulullah, yaitu waktu kita berwasilah, karena baginda Rasul makhluk paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawasul ziarah kubur kepada makamnya orang-orang salihin atau aulia-aulia, kita bertawasul agar doa kita disampaikan, juga kita didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah yaitu merupakan kunci daripada miftahul jannah, kunci surga. Yaitu la ilaha illallah yang merupakan kalimat tauhid, kalimat yang menyatukan diri kita kepada Allah. Di saat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka semuanya lenyap. Semuanya tak berhak disembah. La ilaha illallah selain kunci surga. Makanya kalau kita banyak-banyak la ilaha illallah, salah satu kita mendapatkan kunci surga. Faedahnya kita dapat pahala. Faedahnya apalagi tebal iman kita. Faedahnya kalau kuncinya surga udah kita dapatin, karena surga dan neraka itu ada pintunya, berarti insya Allah kita masuk surga. La ilaha illallah itu juga thariqah, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah itu namanya thariqah alawiyah, yang sering dipakai yang sering dipakai atau berthariqah ini yaitu para habaib. La ilaha illallah itu thariqah alawiyah. Juga la ilaha illallah dinamakan kalimatul ikhlas, kalimat ikhlas. Kalau kita memperbanyak la ilaha illallah, jangankan sampai banyak, satu kali aja kalau kita ikhlas. Kalau ikhlasnya kan diterima oleh Allah. Karena kelakuan apapun bentuknya, kalau tidak ikhlas tidak bakalan diterima oleh Allah. Kalau ikhlas, jangankan sering, satu kali dakhalal jannah, maka orang itu masuk surga. La ilaha illallah dinamakan kalimatut tauhid. Juga la ilaha illallah miftahul jannah, pintu surga, kuncinya surga. La ilaha illallah itu namanya kalimatul ikhlas. Ikhlas. Kalau kita suka ria, bekerja, kalau berkelakuan bukan karena Allah, berarti ria itu, kan tidak dapat pahala. Kalau kita ingin ikhlas, banyak-banyak la ilaha illallah. La ilaha illallah juga dinamakan kalimatun najati, kalimat yang bisa menyelamatkan kita dari kobaran api neraka. Jadi barang siapa memperbanyak la ilaha illallah, selain pahala, selain kita diangkat derajatnya, selain penyebab kita ikhlas, juga kita mendapatkan kunci surga. Tapi la ilaha juga yaitu merupakan kalimat yang pengantar kita untuk kita selamat. Kalau kita selamat, berarti kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah itu dalam Al-Quran disebut, dalam Al-Quran 37. La ilaha illallah dalam Al-Quran Allah menyebutnya, Allah berfirman menyebut sebanyak 37 soal Quran itu.
Jadi la ilaha illallah itu firman Allah. Makanya kalau dosa kita ingin rontok, diantaranya banyak-banyak menyebut la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah di alam semesta melainkan Allah Subhanahu wa taala. Matahari yaitu tidak berhak disembah. Patung-patung, bulan-bulan, rembulan itu semuanya batil. Selain Allah yaitu tidak berhak disembah. Allah itu zat yang menciptakan makhluk. Yang dinamakan makhluk yaitu selain Allah itu makhluk. Fadilahnya la ilaha illallah. Keutamaan la ilaha illallah itu banyak. Cuman diantaranya barang siapa yang membaca la ilaha illallah 3 kali satu hari, maka penebus dosa yang terjadi pada hari itu juga. Umpama satu hari orang tua ada melakukan dosa, sorenya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 3 kali saja, maka dosa yang kita lakukan pada hari itu juga oleh Allah dihapus. Ini 3 kali. Bahkan lalu bagaimana kalau seumpama orang itu baca lebih dari 3 kali? Allah. Bahkan kata Imam Suhaimi, paling utamanya perkara setelah iman yaitu hati. Karena tempatnya iman itu di hati. Yaitu paling utamanya firman-Nya Allah. Paling utamanya yaitu Quran. Paling utamanya kalam Allah, firman-Nya Allah dalam Al-Quran, la ilaha illallah. Karena lafaz la ilaha illallah itu mentiadakan kafiran. Mentiadakan kafiran. Di saat orang mengatakan la ilaha illallah, maka salah satu penyebab ketiada kafiran. Kalau iman kita lemah, banyak-banyak la ilaha illallah, dari iman kita kuat. La ilaha illallah jumlah hurufnya 12. Ada pun 12 itu fardhah. 12 bagi 2 berarti 6. 6 ini menjurus kelakuan zahir batin. Yang zahir menuju 6 la ilaha illallah itu jumlahnya 12. 12 bagi 2 berarti sama dengan 6. 6 ini fungsinya zahir. Yang 6 tersebut batin. Yang zahir yaitu mensucikan. Kata orang-orang banyak la ilaha illallah yaitu pensuci, nyuci dari dosa. Juga la ilaha 6 tersebut apa isinya? Bersuci. Apa lagi isinya? Sholat. Apa isinya? Zakat. Juga puasa, haji, jihad. Itu makna yang dalam la ilaha illallah. Ini yang 6 huruf. Kan 12 la ilaha illallah jumlahnya seluruhnya. 6-nya itu berfungsi pada hati kita. Apa hati kita batin? Yaitu bisa tawakal kita. Kalau banyak la ilaha illallah bisa menyerahkan diri kita kepada Allah. Juga bisa sabar, bisa ridha, bisa zuhud, bisa bertaubat kembali kepada Allah. Itu. Jadi 6-nya berfungsi ke zahir, menjurus ke zahir, artinya 6-nya juga berfungsi ke batin. Allahumma sholli ala Muhammad. La ilaha illallah. Kalau ada orang tawakal berarti kan bersih hatinya. Jadi kalau hati kita kotor, banyak-banyak la ilaha illallah. Kalau kita ingin menemukan keajaiban dunia, ataupun rahasia-rahasia dari Allah, maka memperbanyaklah kita la ilaha illallah. Makanya semoga kita bisa istiqomah dari Allah sehingga kita matinya melafazkan la ilaha illallah. Barang siapa yang meninggal akhir hidupnya dia berkata la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka orang tersebut masuk surga. Paman dia di saat sekarat la ilaha illallah langsung mati, langsung wafat, masuk surga orang itu. Jadi banyak-banyak kita diantaranya yang kita baca ya diantaranya la ilaha illallah. Karena pembersih zahir batin itu bukan hanya saja pahala, tapi jurusan diridhoi oleh Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Urusan pembersih zahir batin. Makanya semoga kita istiqomah. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-Imam Zirnuji rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bimadadihi wa anwarihi wa asfarihi fid dharaini amin. Wayam bagi dan sepantasnya ditolibil ilmi bagi orang yang mencari ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Ayu hasila kita berwasiati, yaitu menghasilkan atau meraih atau memiliki kitab wasiat. Allati kataba Abu Hanifah, sebagaimana yang menulis ataupun mengarang Abu Hanifah. Mengarang kepada siapa? Yusuf bin Khalid, pada santrinya Yusuf bin Khalid As-Simti rahmatullah alaih. Endar rujui, di saat dia kembali ila ahli, kepada keluarganya. Karena Imam Abu Hanifah itu adalah santri kesayangannya, alim alama cerdas lagi. Siapa? Namanya Abu Yusuf. Namanya Yusuf bin Khalid. Dan setiap ulama itu tetap ada punya santri kesayangan. Setiap ulama itu pasti dia punya santri kesayangan itu. Sayyid Umar bin Abdurrahman Atos, santri kesayangannya Sayyid Abdullah Haddad. Juga Sayyid Umar bin Abdurrahman, Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Atos, juga sebagian santrinya yang kesayangan Syekh Ali Baros. Juga salah satu kesayangan santri Sona Ismail, Syekhuna Ahmad Barizi. Santri kesayangan Syekh Samsuddin yaitu Syekh Muhammad Fathullah. Jadi setiap ulama itu tetap ada santri kesayangannya. Jadi santri kesayangan Imam Abu Hanifah adalah Syekh Yusuf bin Khalid As-Simti. Setelah dia mau pulang dari pondok, dia kan mondok ke Imam Hanafi. Dan Imam Hanafi sempat mengarang atau mencoret-coret atau mengarang kitab wasiat kepada santrinya Syekh Yusuf bin Khalid. Enda ini bisa dia pulang, inda uju ila ahli, bisa dia mau kembali, mau pulang kepada keluarganya. Yajidu, maka menemukan Syekh Yusuf kepada orang, mahman kepada orang lain. Ya terlubu, yang mencari orang kepada Syekh Yusuf. Bukat kana ustaduna Syekhul Islam, telah ada guru kami Syekh Islam Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakar qaddasallahu wahal al-aziz. Juga sebagian gurunya Syekh Yusuf bin Khalid ini, Syekh Burhanul A'immah, namanya Syekh Ali bin Abi Bakar qaddasallahu, ini sebagian guru. Karena kan kalau ulama itu banyak gurunya yang biasa. Amaroni, beliau merintah kepadaku bikitabi, dengan nulis kitab wasiat, endar rujui, di saat pulang ila baladi, kepada pulang ke negaraku. Wa katabtu, dan menulis aku, kata Syekh Yusuf, kepada kitab labu dari mudarrisi, tidak boleh tidak bagi orang yang mengajar, wal mufti, dan orang yang memberi fatwa, fi muhammadin nasi, dalam kelakuan manusia, minhu, dari kitab wasiat. Artinya taklim muta'alim atau kitab adab itu banyak ulama-ulama ngarang. Di antaranya Syekh Yusuf bin Khalid, di antaranya Syekh Imam Zirnuji, di antaranya Syekh Hasyim Asy'ari, banyak. Cuman taklim muta'alim, namanya sama, taklim muta'alim. Cuman yang paling terkenal, semua barokah, cuman paling barokah di kalangan mazhab Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, lebih Imam Hanafi sendiri. Itu sekarang kan Imam Zirnuji yang kita kaji malam ini. Makanya semoga kita dapat barokahnya pengarangnya, dan juga orang-orang yang usul sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kala Syekh Al-Alim Al-Fadil Syekh Al-Allamah Al-Arif Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bimadadihi wa anwarihi wa asfarihi fid dharaini amin. Bagus.
Apa? Wa aqulul ghusli izalatun najasati. Ini yang bab mati. Bab mayit. Mayit apa? Orang mati. Wa aqulul ghusli, paling sedikitnya kita mengadusi mayit. Mayit. Izalatun najasati, yaitu menghilangkan najis. Kalau ada najisnya. Kalau tidak ada najisnya enggak masalah. Ini kalau ada najisnya. Aqulul ghusli, paling sedikitnya kita memandikan mayit, izalatun najasati, yaitu menghilangkan najis. Juga wa ta'mimu jami' basyarihi, juga menyeluruhkan semuanya kulitnya mayit. Wa sya'rihi, dan juga bulu-bulunya mayit. Wa in katufa, walaupun bulu tersebut tebal, marotan satu kali. Menghilangkan dengan apa? Bil ma'il mutahhir, dengan air yang suci. Oji topik mati. Kan salah satu yang wajib dimandikan. Paling sedikitnya sekiranya hilang najis. Paling sedikitnya air sekiranya menyeluruh ke anggota tubuhnya. Ke kulitnya. Kalau ke bulu-bulunya, walaupun bulunya tebal, rambutnya tebal luar biasa, atau kumisnya tebal, harus sampai air itu ke kulitnya. Dengan apa? Bil ma'il mutahhiri, dengan air yang suci. Kalau sekarang kita bisa mandi sendiri, tapi suatu saat pasti kita dimandikan oleh orang. Kalau sekarang kita pakai sabun sendiri, suatu saat kita disabuni oleh orang. Kalau sekarang kita seumpama pakai sampo sendiri, pada suatu saat kita disampuin orang. Sekarang kita pakai parfum itu sendiri, tapi suatu saat kita tidak bisa pakai parfum, mereka di parfuman orang. Betapa lemahnya kita. Dari kecil sehingga kita meninggal, tidak ada apa-apanya kita. Kecil kita dimandikan. Dimandikan orang tua kita. Dipakai pakaian, baju, itu kembali lagi nanti ini. Kapan kembalinya hal itu? Di saat kita udah mati. Dimandikan orang, dipakain orang, dikafani maksudnya, dan lain sebagainya. Makanya semoga kita husnul khatimah. Hal ini suatu giliran. Hidup yaitu undian, hidup itu merupakan arisan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mati itu itibar, peringatan bagi orang yang masih hidup, bahwa mereka pernah ketawa, bahwa mereka pernah pakai mobil, bahwa mereka pernah bersuami beristri, bahwa mereka pernah berlimpah juga hartanya, bahwa mereka pernah duduk-duduk tidur di kursi-kursi empuk, bahwa mereka pernah seperti itu juga, mewah-mewah juga. Cuman tinggal apanya sekarang? Nah, tinggal puing-puing ceritanya, tinggal puing-puing cerita dari kehidupan sewaktu dia masih hidup. Makanya marilah kita ukir dunia tersebut dan banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar tidak menyesal. Dan kalau toh kita meninggal, insya Allah kalau kita berusaha sewaktu di dunia memperbanyak amal kebaikan kita, insya Allah di dunia kita tenang, di akhirat kita selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya mendapat ridhonya Allah dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadana bimadadihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Jibril, berkata malaikat Jibril, ini panglimanya malaikat. Jibril itu artinya hambanya Allah. Jib itu artinya abdun, yaitu hamba. Ril itu artinya Allah. Ini bahasa Suryani, bukan bahasa Arab. Jibril ini bahasa Suryani yang artinya hambanya Allah, hambanya Allah. Apa kata mereka Jibril? Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan law anna mithla thaqil ibrakin futiya min hajatul masyriqi lah tarqa al ahlul maghribi min shiddati harriha.
Allah. Ini baik Jibril. Walladzi demi iddat. Walladzi demi iddat demi Allah maksudnya. Ba'atsaka yang mengutus Allah kepada engkau Nabi Muhammad bil haqqi dengan hak. Diutus bagaimana? Nabi yang diutus sebagai nabi. Walau anna mithla taqbi ibratin, andai kata seumpamanya ada lubang kecil dari lubang jarum, melaksanakan lubang jarum. Neraka tuh andai kata bocor atau berlubang, melaksanakan lubang jarum saking kecilnya. Futya minha yang dibuka minha dari api neraka. Jihadul masyiki yaitu jihad ataupun sisi timur lah tarqa ahlul maghribi maka akan terbakar yaitu barat min syiddati harriha dari sangat panasnya api neraka. Muhammad demi Allah Muhammad demi Allah Rasul Allah yang telah mengutus engkau dengan hak, andai kata neraka itu bolong berlubang sedikit saja dari sisi timur umpama kayak lubang jarum saking kecilnya maka terbakar semua sampai jihad barat sampai sisi ke barat itu terbakar, artinya dunia ini langsung terbakar saking panasnya api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita taat kepada Allah, taat sama baginda Rasul. Jangan utamakan ayat itu untuk dilihat orang, tapi utamakan kita bagaimana dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diutamakan kita dipuji oleh orang, bagaimana kita agar dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diutamakan kita dibanggakan orang, bagaimana caranya kita dibanggakan Allah dan Rasulullah, para malaikat-malaikat juga aulia. Tidak ada jalan lain melainkan kita ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, taat sama baginda Rasul. Ini saking panasnya, saking dahsyatnya api neraka. Kan Jibril sampai berkata seperti itu. Terus apa lagi kata malaikat Jibril? Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan law anna thawba min thiyabi alil nar ulqa bainas samai wal ardi lamatu min harriha lima yajidu min natniha. Terus berkata malaikat Jibril ini, walladzi ba'atsaka demi Allah, demi zat yang telah mengutus engkau Muhammad bil haqqi dengan hak, nabi yang diutus sebagai nabi, artinya demi Allah Muhammad, demi zat yang telah mengutus engkau sebagai nabi. Ini bersumpah nabi kata sungguhnya pakaian min thiyabi ahli nar, yaitu dari pakaian ahli neraka, ulliqa yaitu digantungkan pakaian neraka bainas samai wal ardi, antara langit dan bumi. Orang neraka itu punya pakaian nanti. Setiap orang neraka masuk ke neraka, maka Allah akan memberi pakaian. Ini pakaian orang neraka. Orang neraka itu punya pakaian. Orang neraka itu punya makanan. Orang neraka itu punya minuman. Minuman api orang neraka namanya hamim. Hamim. Hamim itu apa? Air yang mendidih, yang panas. Yaitu air dari tema. Itu minuman orang neraka. Di saat dia mengatakan haus malaikat, maka diambilkan air tema yang mendidih. Itu minuman orang-orang ahli neraka. Makanan orang ahli neraka itu apa? Zakum namanya, zakum. Zakum itu apa? Besi. Besinya kayak apa? Kayak durian. Besinya. Tapi bukan durian. Itu namanya itu besi. Cuma kayak durian. Di saat orang neraka mengatakan, malaikat lapar, malaikat, kamu lapar congnya, kamu lapar, ngangak mulutnya kamu cong. Dimasukkan zakum tersebut ke mulutnya. Zakum tadi yang kayak durian, tapi besi ini, besi panas lagi. Setelah tengah masuk oleh besi malaikat, kacik kaki ini, dimasukkan lagi. Setelah sampai kan model kan ada talinya ini, bulat ada talinya. Setelah sampai ke perutnya dicabut oleh malaikat. Keluar perut neraka itu. Saking dasarnya neraka. Jadi kalau kalian merasakan susah, enggak ada apa-apanya. Kalau kalian merasakan panas, tidak ada apa-apanya dibandingkan sisanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya utamakan hukum Allah daripada hukum manusia. Hukum Allah tidak pernah ada kompromi, hukum Allah tidak ada toleransinya.
tapi hukum manusia berbagai macam toleransi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang neraka kata malaikat Jibril, Muhammad, demi Allah, demi Allah yang telah mengutus engkau sebagai nabi, andai kata satu pakaian min thiyabi ahli nar, pakaian dari ahli neraka, orang neraka, uliko bainas sama'i wal ardi, itu digantungkan di antara langit dan bumi. Benih kena ke bumi, ini digantungkan di antara langit dan bumi, bukan kena ke bumi ini. Andai kata digantungkan, ngambil satu pakaian dari orang ahli neraka, bukan semua pakaian, satu ambil pakaiannya, digantungkan di antara langit dan bumi. Apa yang terjadi? Lamatu min harya, maka niscaya penduduk bumi semua mati. Ini digantungkan, bukan ada di bumi, bukan mati semua ini, saking panasnya. Ini pakaian saja ini, saking panasnya. Allah. Makanya jangan sampai keadaan melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini ujian. Apakah kita akan menangis kepada Allah, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah? Apakah kita akan menyembah kepada Allah, ataukah keadaan yang akan bisa melupakan kita kepada Allah? Lamatu min harya, maka niscaya mereka akan mati. Saking panasnya api neraka. Ini pakaian ahli neraka yang digantungkan di antara langit dan bumi. Bukan ada di langit, bukan ada di bumi, di tengah-tengahnya. Karena yajiduna menemukan orang ahli penduduk bumi min nantiha, dari baunya pakaian tersebut. Baunya menyengat luar biasa sehingga orang mati. Kan siksaan itu di neraka itu diantaranya bukan hanya saja api, ada ular, ada kelajengking, ada zakum, ada hamim yang saya sebutkan tadi, ada tendangan malaikat Zabani, ditendang-tendang, macam banyak itu sisanya. Juga ada pakaian baunya luar biasa, bau busuk, kayak bau lebih kayak bangkai, sehingga orang itu mati tidak mampu, bukan dikarenakan pas saking baunya. Makanya orang-orang ahli maksiat, orang-orang ahli neraka tersebut dia bau sebenarnya, walaupun dia wangi pakai parfum kayak apapun, di sisi Allah dan Kanjeng Nabi dan di sisi para malaikat. Di saat dosa dilakukan, maka bau dia di sisi Allah. Makanya orang-orang ahli neraka itu baunya luar biasa. Baunya. Di antaranya apalagi orang yang berzina. Kalau tidak diampuni oleh Allah, maka dari vaginanya, dari penisnya dia keluar nanah yang bisa menyakitkan sama-sama kepada orang ahli neraka. Dicaci dia oleh ini sama-sama orang ahli nerakanya. Baunya luar biasa. Tapi kalau tidak bertobat kepada Allah, tidak kembali betul kepada Allah, maka dia disiksa, juga menyiksakan orang lain saking baunya yang keluar dari nanah tersebut. A'udzubillahi min dzalik. Makanya banyak-banyak kita bertobat kepada Allah. Kita semakin tua, lalu apa yang membuat kita lupa kepada Allah? Kode-kode dari Allah, warning dari Allah, peringatan dari Allah. Penglihatan kita udah mengurang, kesehatan kita udah mengurang, uban kita sudah tumbuh, ini juga lemah kita, mau jalan udah ngus-ngusan kita, sudah kode semakin aktif. Makanya jangan pernah dunia tersebut melupakan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, apalagi kata malaikat Jibril, insya Allah pengajiannya akan datang. Semoga kita panjang umur, walafiat, istiqomah di jalan Allah, husnul khatimah. Semoga kita masih bertemu dalam keadaan walafiat. Amin. Allahumma amin.